Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah Pancasila, Bapak Dr. Andi Aco Agus, SHMH, beserta dengan dosen mitra Pancasila, Bapak Muhammad Asriyadi, SPD MPD, beserta dengan teman-temanku sekalian. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami dari kelompok 7 selaku pemateri hari ini memaparkan materi kami yang berjudul tentang pemaknaan mahasiswa terhadap simbol Pancasila sebagai identitas bangsa. Untuk pemateri pertama akan dibawakan oleh Saudara Hikmal Rar, kami persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya akan memaparkan materi yang pertama, yaitu pengertian Pancasila. Pancasila merupakan suatu ideologi dasar bangsa Indonesia di dalam berpedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Berbeda dengan bangsa-bangsa lain, bangsa Indonesia mendapatkan pandangan hidupnya dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara pada suatu asas kultural yang dimiliki dan melekat pada bangsa itu sendiri. Pengimplementasian Pancasila diklasifikasikan ke dalam beberapa kelompok sebagai berikut. Yang pertama, ada sekelompok masyarakat yang tahu Pancasila dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, ada sekelompok masyarakat yang tahu Pancasila tetapi tidak atau belum mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, ada sekelompok masyarakat yang tidak tahu Pancasila dan tidak atau belum mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, ada sekelompok masyarakat yang tidak tahu Pancasila tetapi mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sekian pemaparan materi dari saya. Selanjutnya saya serahkan pada moderator. Baik, terima kasih Hikmal Ikrar. Untuk pemateri berikutnya, saya serahkan kepada Saudara Royhan Al-Hussein. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan membahas tentang metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan secara tepat fenomena yang terjadi secara sistematis, aktual, dan akurat sesuai dengan fakta yang ada dengan mengumpulkan data, menjelaskan secara objektif dalam arti hasil penelitian ini lebih menekankan gambaran mengenai pemaknaan mahasiswa terhadap simbol Pancasila sebagai identitas bangsa di lokasi penelitian dilakukan di Universitas 11 Maret. Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling dengan menggunakan metode pengumpulan data, in-depth interview, observasi, dan dokumentasi. Adapun hasil pembahasannya, yang pertama yaitu makna Pancasila berdasarkan silanya. Pancasila merupakan simbol negara Indonesia, akan tetapi sebagai sebuah simbol, Pancasila memiliki makna yang harus ditafsirkan atau diinterpretasikan sehingga siapapun dapat mengambil pengertian atau arti dari simbol Pancasila tersebut. Mengetahui arti Pancasila sangat penting karena nilai-nilai terkandung di dalam Pancasila selanjutnya dapat diimplementasikan ke dalam kehidupan sehari-hari dalam konteks berkehidupan berbangsa dan bernegara. Adapun makna sila pertama Pancasila menurut para mahasiswa adalah berkaitan dengan ketuhanan dan ajaran-ajaran agama. Yang kedua yaitu makna sila kedua Pancasila menurut para mahasiswa adalah bahwa manusia sudah seharusnya memiliki adab yang tinggi dan meningkatkan nilai-nilai kemanusiaan. Kemudian makna sila ketiga Pancasila yaitu menurut para mahasiswa adalah bahwa makna persatuan ditempatkan sebagai sesuatu yang penting dalam konteks berbangsa dan bernegara. Kemudian makna sila keempat Pancasila menurut para mahasiswa adalah bahwa dalam berbagai persoalan yang muncul dalam kehidupan baik keluarga, masyarakat, dan negara haruslah lebih mementingkan kepentingan umum dan bukan individual. Kemudian makna sila kelima Pancasila menurut para mahasiswa adalah
bahwa keadilan merupakan sebuah keniscayaan dalam hidup berbangsa dan bernegara. Makna simbol Pancasila di atas mengandung berbagai macam unsur atau nilai seperti keagamaan, moral, norma, dan lingkungan. Hal tersebut sebagai mana yang diungkapkan Triguna yang memaparkan bahwa ada 4 peringkat simbol, yaitu 1. Simbol evaluasi berupa penilaian moral yang syarat dengan nilai, norma, dan aturan. Yang pertama itu simbol konstruksi yang berbentuk kepercayaan dan biasanya merupakan inti dari agama. Yang kedua yaitu simbol evaluasi berupa penilaian moral yang syarat dengan nilai, norma, dan aturan. Yang ketiga yaitu simbol kognisi berupa pengetahuan yang dimanfaatkan manusia untuk memperoleh pengetahuan tentang realitas dan keteraturan agar manusia lebih memilih lingkungannya. Keempat yaitu simbol ekspresi berupa pengungkapan perasaan. Keempat, pembagian simbol itu bisa dilihat secara hierarki vertikal transenden menyebabkan simbol konstruktif merupakan simbol yang paling hakiki. Demikianlah pemaparan materi dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk Saudara Royhan Al-Husain. Untuk pemaparan materi selanjutnya akan dibawakan oleh saya sendiri tentang pembahasan yang kedua, yaitu pengamalan Pancasila ke dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan ungkapan penelitian dapat dikatakan bahwa tindakan yang dilakukan oleh para mahasiswa dalam rangka menaswirkan dan mengamalkan sila pertama juga didasarkan pada simbol Pancasila yang mereka interpretasikan dalam hal tersebut. Tindakan mahasiswa sebagai implementasi sila pertama tersebut dapat dikatakan sebagai tindakan sosial karena masih berkaitan dengan lingkungan dan perilaku terhadap orang lain. Pengamalan sila ketuhanan yang Maha Esa atau sila pertama oleh mahasiswa dapat dikategorikan sebagai tindakan rasional nilai, karena lebih mengedepankan nilai daripada sarana-sarana yang lain. Kemudian sila kemanusiaan yang adil dan beradab atau sila kedua, para mahasiswa mendefinisikan sebagai menghormati sesama, bersikap tenggang rasa terhadap orang lain, serta berusaha untuk tidak merugikan orang lain. Tindakan ini merupakan pengamalan dari sila kedua Pancasila tersebut yang didasarkan pada pertimbangan daripada tingkah laku orang lain. Maksudnya adalah sikap tenggang rasa ini saling menghormati merupakan sarana atau alat untuk mencapai tujuan, yaitu terciptanya masyarakat yang damai dan juga yang bersatu. Kemudian implementasi terhadap sila persatuan Indonesia atau sila ketiga dapat dikategorikan ke dalam tindakan rasional nilai atau rasional. Tindakan tersebut lebih mementingkan nilai atau sesuatu yang penting untuk dikejar dan menjadi pertimbangan dalam melakukan suatu tindakan. Kemudian semua itu dilakukan dalam rangka untuk menjaga nilai persatuan bangsa Indonesia. Implementasi terhadap sila keempat dengan menyimbangkan antara hak dan juga kewajiban mengutamakan musyawarah dalam mencapai mufakat. Artinya, dalam rangka mencapai tujuan itu, kehidupan masyarakat lebih baik harus menyimbangkan antara hak dan juga kewajiban, serta mendahulukan musyawarah dalam rangka mencapai mufakat. Implementasi sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dipahami sebagai tindakan rasional instrumental atau zrek rasional yang tindakannya menggunakan alat atau sarana tertentu dalam meraih suatu tujuan. Kemudian poin yang ketiga yaitu sikap mahasiswa terhadap Pancasila sebagai identitas bangsa. Beberapa sikap mahasiswa terhadap sila pertama sebagai salah satu simbol dari Pancasila dengan tidak membedakan agama, kepercayaan yang dianut oleh orang lain, serta menghormatinya. Kemudian nilai-nilai sosial budaya Indonesia memiliki bermacam-macam ras, suku, agama, dan bahasa, akan tetapi tidak akan menimbulkan konflik dan juga perpecahan. Sikap mahasiswa mengenai sila kemanusiaan yang adil dan beradab diwujudkan dengan menumbuhkan kisaran adanya perbedaan-perbedaan pendapat yang ada tetapi tetap saling menghargai dan menghormati perbedaan tersebut. Kemudian sikap mahasiswa terkait dengan sikap sila persatuan Indonesia diwujudkan dengan adanya kesadaran mengenai keragaman yang dimiliki bangsa Indonesia yang notabene-nya terdiri dari beribu-ribu pulau dengan beragam ras, suku, agama, dan juga bahasanya.
Sikap terhadap nilai sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan atau dikenal dengan sila keempat ini diwujudkan dengan mengutamakan musyawarah dalam setiap menyelesaikan permasalahan yang ada. Musyawarah seperti halnya yang terjadi di Indonesia yaitu gotong royong, kemudian musyawarah ini didefinisikan sebagai sarana atau alat dalam mencapai tujuan yaitu mufakat. Sikap mahasiswa terhadap sila kelima lebih didasarkan pada pertimbangan adanya sarana dalam meraih tujuan. Perjuangan merupakan sarana atau alat untuk mencapai tujuan yang meraih hidup yang diharapkan atau diimpikan. Sikap mahasiswa terhadap sila kelima ini lebih berorientasi pada perasaan atau emosional. Mahasiswa berpandangan bahwa mengikuti gaya hanya berdasarkan insting atau naluri semata. Sikap mahasiswa pada sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia atau sila kelima ini diwujudkan dalam menghargai karya orang lain serta sikap mempertahankan kepribadian bangsa walaupun tetap mengikuti perkembangan zaman, misalkan mengikuti gaya perkembangan yang sedang ngetren. Demikian pemateri yang dapat saya sampaikan. Untuk pemaparan materi selanjutnya, yaitu kelebihan dan kekurangan, akan dibawakan oleh Saudari Nurul Hikmah. Untuknya saya persilahkan. Baik, saya akan melanjutkan materi dari Yusuf. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan yang pertama, adanya nilai saling menghormati, saling menghargai, dan nilai persatuan. Yang kedua, dapat menambah wawasan dan pengetahuan baru. Yang ketiga, dapat menumbuhkan rasa cinta tanah air. Yang keempat, dapat menumbuhkan rasa rela bela negara khususnya di era remaja. Kekurangannya, kami pemateri tidak mendapatkan adanya kekurangan dan penelitian tersebut karena telah dasari fakta, survei, dan juga observasi. Baik, itulah materi yang saya bawakan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk Saudari Nurul Hikmah. Untuk teman-teman yang ingin bertanya atau memberikan penambahan materi, waktu dan tempat, saya persilahkan. Baik, saya rasa sudah tidak ada. Izinkan saya menyimpulkan dan memberikan saran terkait dengan materi hari ini. Pemaknaan mahasiswa terhadap Pancasila sebagai identitas negara harus didasarkan oleh nilai ketuhanan, saling menghargai, adab, dan berperi kemanusiaan terhadap sesama. Tidak hanya itu, pengamalan nilai-nilai Pancasila terhadap kehidupan sehari-hari harus didasarkan oleh saling menghargai setiap perbedaan, saling menghormati, dan nilai musyawarah serta mufakat menjadi tindakan yang efektif untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan berkembangnya zaman, mahasiswa diharapkan untuk selalu dan ingat akan membela tanah air, menjaga persatuan, dan saling toleransi. Karena tidak sedikit mahasiswa zaman sekarang cenderung tidak memiliki rasa persaudaraan dengan berbagai bullying di media sosial hingga secara langsung karena adanya perbedaan. Dengan begini, jika didasarkan dengan nilai Pancasila dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, sudah tidak perlu ragu lagi untuk masa depan generasi penerus bangsa yang lebih cerah. Demikian kesimpulan dan saran yang dapat kami sampaikan. Terima kasih untuk teman-teman yang telah bergabung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.